Halo, selamat datang semuanya di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik, dan kali ini bareng saya Abdul. Kita akan ngebahas tentang Menteri-Menteri Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada hari Senin pagi. Jadi ini Prabowo Subianto memang gerak cepat ya. Ibaratnya orang lari itu ini bukan cuman lari maraton tapi sprint gitu. Jadi memang kencang bener gitu. Dari mulai hari Minggu paginya itu dilantik, hari Minggu malam sudah diumumkan para menteri, ada wakil menteri, ada kepala badan yang kalau tidak salah itu secara total semuanya ada sekitar 109 orang begitu. Kemudian juga di Minggu malam itu ternyata Mas Gibran sudah mendapatkan kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Korea Selatan, juga berlanjut ke kerja-kerja selanjutnya gitu. Ini baru saja dilantik, ini nggak istirahat dulu atau gimana gitu Mas Gibran, ngegas aja langsung gitu. Seperti Pak Prabowo ini baru dilantik sudah mengumumkan menteri dan melantik para menteri di hari Senin pagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pelantikan menteri, teman-teman semuanya pasti ngelihat di ruangan pelantikan di Istana Presiden ada beberapa nama yang mungkin teman-teman semuanya memprediksi bakal masuk, ternyata kok nggak ada, kan gitu. Tapi ada juga nama-nama yang sebenarnya itu nggak dipanggil Pak Prabowo di Kertanegara beberapa hari sebelumnya, juga tidak ikut pembekalan para menteri di Hambalang. Tapi tiba-tiba muncul gitu. Ibarat jelangkung itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi beda, ini menteri. Tiba-tiba saja muncul. Yang saya catat salah satunya adalah Opung Luhut, Luhut Binsar Panjaitan. Ini orang penting sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Karena Opung Luhut ini sudah jadi tim transisinya Pak Jokowi dari Pak SBY di 2014, kemudian menemani Pak Jokowi hingga akhir ke pemerintahan dari Pak Jokowi sendiri di 2024 bulan Oktober tanggal 20, yaitu tanggal yang sama presiden selanjutnya dilantik Prabowo Subianto. Bahkan Opung Luhut itu pernah ngomong begitu, bahwa dia tidak akan mundur dari Pak Jokowi. Saya tidak akan mundur dari Pak Jokowi. Saya akan loyal kepada Pak Jokowi bahkan hingga akhir nanti ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi membutuhkan saya. Komitmen 100% seorang Luhut Binsar Panjaitan. Karena kita melihat juga di ruangan pelantikan di MPR, Luhut ini nggak kelihatan. Bukan berarti dia menyaru atau menyamar menjadi Amin Rais, enggak ya. Itu memang benar Amin Rais ada di sana. Tapi Luhut justru enggak hadir di sana. Karena Luhut infonya memang secara spesifik dan khusus itu pergi ke Solo untuk menyambut justru kepulangan Pak Jokowi pada hari Minggu itu, pulang ke Solo. Jadi turun dari pesawat itu langsung disambut oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kita balik bahas soal posisi Luhut di situ, karena Luhut ini menempati salah satu posisi yang dirancang oleh Prabowo Subianto. Ada satu posisi di sana di kabinetnya yang namanya itu adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang diisi namanya Luhut Binsar Panjaitan. Ya masuk akal sih, maksudnya itu di kampanyenya Pak Prabowo sendiri itu mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 8%. Ini angka yang tinggi teman-teman. Karena Pak Jokowi di akhir kepemimpinannya di sekitar 5 kalau tidak salah ya. Karena beberapa pengamat juga menyatakan pertumbuhan di angka 5% itu pertumbuhan yang logis. Ini kenapa Pak Prabowo bisa pede banget ini ngomongin soal pertumbuhan ekonomi di angka 8. Ternyata memang disiapkan satu posisi khusus untuk mengawal itu semuanya, yaitu Dewan Ekonomi Nasional yang akan diketuai oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan. Coba kita bahas bentar ya soal karakter dari Opung Luhut yang memang satset banget.
penuturan dari beberapa orang dalam pemerintahan, hadirnya Opung Luhut di pemerintahan itu ngasih kemudahan. Kita paham bener kalau ngomongin soal pemerintahan itu kan ribet, prosedural, pokoknya itu nggak bisa cak-cek, nggak bisa sat-set lah. Nah itu kan menghambat ya kan. Nah ini beda ketika pimpinannya Opung Luhut. Ketika Opung Luhut melihat ada ide-ide bagus, kadang dikasih shortcut alias jalan pintas, langsung aja gitu. Itu mungkin yang dilihat oleh Pak Prabowo juga, wah ini menarik nih. Tangan dingin Opung Luhut ini bisa jadi akan menyelamatkan perekonomian Indonesia, dan bukan cuman menyelamatkan ekonomi, bisa jadi akan membawa pertumbuhannya hingga 8% sesuai yang Pak Prabowo canangkan. Kan begitu. Nah, ngomong-ngomong soal lembaga setingkat menteri di mana Pak Luhut salah satunya menduduki Ketua Dewan Ekonomi Nasional, itu ada 4 lembaga menteri lainnya, totalnya 5 dengan lembaganya Pak Luhut. Yang pertama ada Jaksa Agung yang diisi oleh ST Burhanuddin. Ini Jaksa Agung yang sudah menjabat di era Jokowi, begitu. Ada Kepala BIN, ini Muhammad Herindra. Wakil menterinya Prabowo di pertahanan, jadi Prabowo naruh orang kepercayaan di posisi yang satu ini, Badan Intelijen Negara. Prabowo pernah pidato kalau ngintel-ngintelin orang itu udah nggak zamannya lagi gitu kan. Makanya intelijen alias BIN ini memang perlu ditata ulang di era Prabowo dengan menaruh kepala BIN seorang yang dipercaya benar oleh Prabowo bernama Muhammad Herindra. Kemudian juga ada Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, kemudian ada lagi Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Jadi ceritanya itu sejak akhir masa kepemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo tuh ternyata udah request, Pak Jokowi tolong dong bikinkan 2 pos gitu, agar nanti ketika Pak Prabowo menjabat tuh jalannya cepet, karena sejak zaman Pak Jokowi itu udah disiapkan, yaitu soal kantor komunikasi presiden yang diisi oleh Hasan Nasbi dan juga Badan Gizi Nasional kan begitu. Karena Prabowo kan punya program soal makan siang gratis alias makan bergizi gratis. Nah, ngomong-ngomong soal lembaga setingkat menteri yang diisi salah satunya Dewan Ekonomi Nasional dikepalai oleh Luhut Binsar Panjaitan, ini kejutan buat kita semuanya. Gimana enggak? Karena Luhut di beberapa kali interview dan juga wawancara dengan wartawan, beliau bilang istri saya tuh udah nggak ngizinin lagi jadi menteri. Kan sempat sakit juga Opung Luhut ya, dirawat di Singapura kalau nggak salah. Nah mungkin dari situ istrinya udah mulai khawatir, sudah mulai usia senja gitu ya. Kita melihat Pak Prabowo tuh di umur 70 sekian baru dilantik jadi presiden. Itu adalah rekor presiden tertua ketika dilantik di antara presiden-presiden Indonesia lainnya. Nah Opung Luhut ini sejarahnya ini tuh atasan dari Pak Prabowo. Jadi memang secara umur memang ya nggak jauh dari Pak Prabowo, tapi lebih tuaan dikit lah. Jadi memang sudah umur-umur yang waktunya istirahat, nimang-nimang cucu ngomong gitu kali ya. Ketika anaknya lagi sibuk, cucunya dititipin sama opungnya kan gitu. Nah ternyata memang masih dipercaya nih, beberapa kali nolak, tapi akhirnya dipercaya oleh Pak Prabowo, diminta mungkin ya untuk mengepalai atau mengetuai Dewan Ekonomi Nasional. Ini disinggung sama Bahlil. Jadi setelah dilantik menteri-menteri itu, Bahlil pulang ngumpul-ngumpul sama orang-orang di Golkar gitu ya. Dan di salah satu pidatonya Bahlil di internal Golkar itu ngebahas, di antara bahasanya adalah Bahlil ngomong kalau Golkar tuh dapat banyak nih teman-teman Golkar semuanya. Golkar kita dapat banyak nih di kementeriannya Pak Prabowo. Jadi mesti 100% nih dukungnya begitu. Selain ngebahas jatah menteri yang didapat oleh partai beringin warna kuning ini, Bahlil juga ngebahas tentang salah satu lembaga baru bikinan Prabowo. Sebenarnya nggak baru-baru juga, karena di era Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur, Dewan Ekonomi Nasional tuh udah pernah dibentuk begitu.
Kali ini di Prabowo tuh diketuai oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan. Nah ini sedikit guyon mungkin ya Bahlil ya. Katanya ini ngeri juga nih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diisi oleh Pak Luhut nih agak ngeri-ngeri sedap. Karena kewenangannya bahkan bisa manggil para menteri. Dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional bakal bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menarik nih posisinya. Itu dia lembaga kabinet yang kemudian dilantik Prabowo di hari Senin pagi. Ini kita masih ingat benar gimana Opung Luhut tuh selain juga nolak untuk dijadikan menteri di kepemimpinan baru Prabowo Gibran. Waktu itu Opung Luhut juga pernah ngomong, jangan sampai nih Pak Prabowo masukin orang-orang toksik. Ya kan? Masih ingat kan? Ini kira-kira orang-orang toksik ini benar-benar bisa difilter nggak? Apalagi dengan hadirnya langsung Opung Luhut di dalam kepemerintahan, kali aja idenya untuk menahan orang toksik tetap di luar itu bisa terlaksana. Terbukti kan ada partai yang dari awal atau mungkin beberapa waktu terakhir pengen masuk gak jadi masuk. Iya, benar sekali. Kita ngomongin soal PDIP. Ternyata PDIP Ibu Mega udah tanggal berapa ini? Belum juga ketemu dengan Prabowo Subianto. Jadi ketemu nggak Ibu Mega? Jadi jangan-jangan karena nggak jadi ketemu gagal dan batal masukin calon-calon menteri dari kubu PDIP nih. Karena ketika Prabowo Subianto manggil beberapa calon menteri atau semuanya dipanggil ke Kertanegara buat diinterview kerja, itu kita tidak melihat orang-orang dari PDIP yang kemudian dipanggil Prabowo. Karena memang sampai saat itu belum ada pertemuan tuh antara Prabowo Subianto dan juga Ibu Megawati. Nah sampai pelantikan hari Minggu tanggal 20, kemudian tanggal 21 udah mulai kerja. Bahkan tanggal 21 itu sudah beberapa ada pelantikan gitu ya. Setelah pelantikan udah pada kerja lagi. Tanggal 22 dilantik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi misalkan begitu ya. Itu kemudian waduh belum juga ada PDIP tuh ketemu Prabowo, Ibu Meganya gak ketemu gitu. Bukan cuman gak ketemu sama Prabowo, Ibu Megawati juga tidak hadir pada hari Minggu pelantikan Prabowo di gedung MPR. Sudah gak jadi ketemu, tidak menyaksikan langsung, tidak menghadiri undangan dari Prabowo. Ini ada apa gitu. Nah telisik punya telisik, ternyata infonya Ibu Mega itu sedang sakit gitu. Sakit flu kali ya. Karena ini musim hujan kali aja hujanan gitu atau gimana. Hingga akhirnya Ibu Mega, Ganjar Pranowo, Mahfud MD itu juga tidak hadir di gedung MPR untuk menjadi saksi diambil sumpahnya Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang diwakili oleh orang yang tanda kutip mereka benci gitu ya, Gibran Raka Buming Raka. Begitu. Terbukti di saat nama Gibran Raka Buming Raka disebut, juga ketika kamera dari tim media dari gedung MPR itu menyorot undangan, di sana ada Kaesang, ada Kahiyang Ayu, ada Bobi Nasution, itu kompak ada suara-suara menyoraki begitu. Saya tebak ini orang-orang PDIP ya mudah saja melogiskan. Gimana enggak? Karena semua orang di sana itu hampir sebagian besar itu adalah pendukung Prabowo Subianto dan Gibran di koalisi Indonesia Maju. Atau paling tidak di koalisi Indonesia Maju Plus soal pilkada. Jadi satu-satunya pihak yang masih berkepentingan untuk menolak Gibran atau paling tidak gak setuju lah ada Gibran di sana itu satu-satunya cuma PDIP. Dan ternyata benar, beberapa bocoran ini saya dapat ternyata emang orang-orang PDIP itu yang teriak-teriak gitu. Ini lucu. Lucunya gimana? Karena beberapa waktu belakangan kan mulai dari Puan Maharani, mulai Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain itu menginginkan pertemuan terjadi antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Ya intinya satu, mau mendukung pemerintahan yang solid mendukung maksudnya, sekaligus minta jatah menteri tentu saja ya kan. Mana mungkin gratisan, gak ada lah. Gak ada gratisan. Tapi sayangnya pertemuan tidak terjadi.
nggak jadi ketemu. Akhirnya memang sampai sekarang belum ada nama menteri dari PDIP yang kemudian masuk. Sampai juga diisukan nama Budi Gunawan yang jadi Menko Hukum ya. Ada kementerian atau Menko Koordinator Politik dan Keamanan. Ini Budi Gunawan disinyalir wakil dari PDIP gitu katanya. Nah ternyata diklarifikasi dari pihak PDIP bukan. BG bukan wakil dari kita gitu kata PDIP. Itu artinya memang benar-benar nggak ada nih wakil dari PDIP. Jadi lucunya adalah yang sebut saya lucu adalah ketika PDIP pengen bener masuk ke kabinet Prabowo Gibran sampai sekarang itu tidak terjadi. Justru yang nolak-nolak, Luhut Binsar Panjaitan yang nolak-nolak justru bisa dimasukkan alias masuk menjadi kepala Dewan Ekonomi Nasional. Ini kan lucu. Yang mau, yang ngebet aja nggak kejadian, nggak keturutan. Ternyata justru yang nggak mau, yang nolak-nolak. Udah saya capek gitu. Justru jadi. Intinya satu. Kalau dari awal itu konsisten, mau dukung, dapat. Tapi kalau dari awal itu mencaci maki, mengkritik dengan bahasan kritik atau dasar-dasar dan bahan-bahan kritik yang mengada-ngada, sulit lah. Ya kali tiba-tiba dulu musuhan, akhir-akhir minta jabatan. Kan lucu.